Suatu hari, suatu waktu, dan di suatu tempat di negeri Konoha. Namanya Kamidi, seorang mahasiswa lulusan Universitas Konoha dengan berbekal kecerdasan sejak kecil, mampu menyelesaikan studi akuntansinya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Tak lama setelah hari wisudanya, sebuah perusahaan terbesar di negeri Konoha melalui seorang HRD mengajaknya untuk bergabung di perusahaan tersebut yang bernama PBSJLDH. Nama perusahaan ini unik, konon masing-masing hurufnya melambangkan jenis bisnis yang dikerjakan perusahaan tersebut. Jika Kamidi bersedia untuk bergabung, perusahaan akan menggaji Kamidi sebesar 123 juta plus kendaraan mewah gratis plus apartemen gratis. Tentu dengan gaji sebesar itu, jarang ada tandingannya di negeri Konoha. Tak ada pegawai negeri di negeri Konoha yang dapat gaji maupun fasilitas sebesar itu. Bupati pun tidak, gubernur pun tidak, menteri pun tidak. Dan usia Kamidi dengan bayaran sebesar itu, saat itu berarti Kamidi baru berusia 21 tahun lebih sedikit. Singkat cerita, Kamidi deal menerima tawaran dari perusahaan PBSJLH dengan tugas lumayan menantang, yakni menurunkan angka nilai pajak dari yang semula 12T menjadi 4T alias hemat 8T. Dan nilai pajak perusahaan tersebut setara dengan pendapatan asli daerah provinsi terkaya di negeri Konoha dalam 1 tahun. Dan konon di negeri Konoha tersebut ada sekitar 100 perusahaan dengan nilai pajak sebesar itu. Dan hampir semuanya sama, yakni berusaha dan berlomba-lomba untuk menurunkan biaya beban pajaknya. Dan konon Kamidi berhasil melakukannya secara legal. Karena memang saat kuliah kami mendapatkan pelajaran tentang tax avoidance dan skema agresif kotak Optimus. Pertanyaannya sekarang adalah kalau memang perusahaan PBSJLDH ingin menurunkan jumlah nilai pajak, mengapa perusahaan tersebut tidak bekerja sama dengan pegawai pajak? Bukankah selama ini di negeri Konoha sudah sangat dikenal adanya kerjasama perusahaan dengan oknum petugas pajak, supaya besaran pajak yang harus disetorkan ke negara bisa turun, dan sebagai imbalan, oknum pajak tersebut mendapatkan insentif bulanan yang besar. Inilah yang menjadi pertanyaan, mengapa perusahaan PBSJLDA justru melakukan rekrutmen khusus karyawan istimewa untuk masalah penurunan beban biaya pajak? Singkat cerita, tak sampai 1 tahun terdengar kabar bahwa kami ingin resign dari perusahaan PBSJLDH yang telah menggajinya besar itu. Rupanya kami tertarik mendaftar menjadi ASN di lembaga auditor negeri Konoha. Dan dia pun diterima, dan setelah itu secara resmi kami tak lagi menjadi bagian dari PBSJLDH. Benarkah demikian? Entah siapa yang cerdas dan entah siapa yang memanfaatkan siapa. Entah siapa bekerja untuk siapa. Intinya secara kasat mata, kami tak lagi bekerja di perusahaan PBSJLDH. Kami kini resmi bekerja sebagai ASN negeri Konoha sebagai pegawai auditor. Dan Anda boleh cek seluruh data yang ada baik di dunia maya maupun di pusat arsip dunia kasat mata. Nama kami tidak ada di daftar perusahaan PBSJLDH maupun di perusahaan swasta lainnya. Dan riwayat apapun tentang kami tidak pernah Anda bisa temukan. Resignnya Kamidi dari perusahaan besar yang bergaji besar tersebut seakan-akan Kamidi nampak anak yang bodoh sekali. Dari gaji yang semula 123 juta per bulan di perusahaan PBSJLDH plus mobil mewah dan plus apartemen gratis, kini di tempat barunya sebagai ASN negeri Konoha dia hanya digaji sekitar 3 jutaan saja. Sekalipun konon bekerja di ASN bagian auditor negara bisa mendapatkan banyak tunjangan, tapi paling mentok tunjangan tersebut hanyalah 50 juta. Itu pun hanya diperuntukkan bagi ASN yang sudah senior, sedangkan ASN junior yang baru masuk seperti kami tentu tidak ada tunjangan sebesar itu. Intinya, bayaran kami sekarang ini sangat jauh dari bayaran saat dia bekerja di perusahaan BBSJLDH. Setiap kali teman-teman kami bertanya mengapa dirinya ingin menjadi ASN, jawabannya klise. Dia ingin bekerja yang ringan, nyaman, dan tidak dikejar-kejar target. Tapi memang benar, saat di perusahaan PBSJLDH kami harus masuk jam 8 dan pulang dari kantor sekitar jam 10 malam. Sebaliknya, saat ini dia
bekerja menjadi ASN auditor di negeri Konoha, kerjanya normal yakni dari pukul 8 pagi hingga jam 3 sore. Adapun Sabtu Minggu free. Tapi entah kenapa setelah keluar dari PBSJLDH, setiap bulannya kami dapat duit cuma-cuma begitu saja dari perusahaan PBSJLDH senilai 750 juta atau dalam 1 tahun kami mendapat duit 9M. Tidak ada yang tahu apakah dia rangkap jabatan ataukah dia jadi konsultan atau jadi apa. Yang jelas, duit 750 juta itu ngalir begitu saja ke dompet kami di setiap bulannya dari perusahaan PBSJLDH. Fakta ini sungguh sangat mengherankan. Di luar nalar orang waras tak masuk akal. Keluar rasio otak manusia sehat. Kami bekerja tanpa bekerja, digaji duit 750 juta per bulan tanpa harus mengeluarkan keringat. Apa rahasianya? Rahasianya adalah apa yang sudah kami dilakukan selama 11 bulan, bekerja mulai jam 8 hingga jam 10 malam. Itu adalah investasinya di PBSJLDH. Kami ditanam investasinya berupa kerja kerasnya hingga berhasil menurunkan biaya pajak senilai pendapatan daerah provinsi terkaya di negeri Konoha. Dari 12T menjadi 8T. Dari 12T menjadi 4T. Itulah investasinya. Itulah kerja nyatanya dan itulah perjuangannya. Dia sejatinya adalah pahlawan di perusahaan PBSJLDH. Kami ternyata tidak bodoh, tidak lugu, dan tidak klise. Kerjanya rapi, simpel, bertanggung jawab, dan dia kawal investasinya itu di perusahaan PBSJLDH sampai sekarang, atau sampai si kami kelak akan menjadi kepala auditor negara. Kelak mungkin 10 tahun yang akan datang hingga 20-an tahun yang akan datang. Menjadi auditor negara memang tidak ada hubungannya dengan dunia perpajakan. Lagian kantor Departemen Auditor Negara Konoha tempat kami bekerja pun tidak melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan PBSJLDH. Tapi departemen tempat kami bekerja memiliki hubungan sangat erat dengan Departemen Perpajakan. Semua informasi terbaru seputar perburuan pajak terekam jelas di telinga kami. Kami adalah konsultan PBSJLDH. Kami menjadi orang dalam PBSJLDH di pemerintahan, di pusaran informasi perburuan pajak-pajak negeri Konoha. PBSJLDH memang punya prinsip karyawan itu bukan budak. Prinsip bahwa karyawan adalah budak itu prinsip zaman kolonialis. Karyawan juga bukan partner. Konsep karyawan adalah partner itu konsep era modern. Kini di zaman postmodernisme, di zaman milenium ini, karyawan itu adalah investasi. Kami adalah investasi besar bagi keberlangsungan penambahan laba perusahaan. Dan sumber laba itu bukan hanya pada penjualan atau produktivitas, tapi termasuk pada penurunan nilai pajak. Dan bentuk investasi penting lainnya yang tidak ada hubungannya dengan produktivitas adalah informasi. Segala macam informasi terbaru mulai dari peraturan, undang-undang, rencana perburuan harta pajak, kebijakan-kebijakan fiskal, rencana ini itu dari negara Konoha terpantau jelas oleh kami dan kami bisa melakukan koordinasi dengan PBSJLDH supaya perusahaan PBSJLDH bisa melakukan antisipasi dan program-program yang menguntungkan. Perusahaan besar di negeri Konoha yang tidak memiliki telinga tajam di pemerintahan bisa diperkirakan perusahaan tersebut akan mudah bangkrut akibat perolehan laba yang kecil dan pajak yang begitu besar. Terus terang saja di kantor jawatan auditor negara negeri Konoha ini, kami disekolahkan oleh pemerintah dari mulai S2 hingga S3. Bahkan kami sering dikirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang keuangan, fiskal, pajak, bea cukai, akuntansi, dan audit. Karir kami semakin lama semakin moncar, mulus, dan dia termasuk yang dijuluki Mr. Clean. Kenapa dia bisa dijuluki Mr. Clean? Karena setiap urusan mengauditnya kami tidak mempan disuap oleh siapapun, oleh pejabat manapun, oleh kementerian manapun.
Kamidi tidak pernah mempan. Apakah karena dia memiliki jiwa integritas yang sangat tinggi sehingga Kamidi tidak mempan disuap oleh pejabat yang diauditnya? Jawabannya adalah Kamidi biasa mendapat singa dan beruang dalam buruannya. Maka buat apa orang kasih dia 2 ekor kelinci? Total nilai proyek negara yang diaudit Kamidi misalnya 1 M. Dan jika ada jatah anggaran suap untuk auditor, misalnya kita taruh 100 juta, bagi Kamidi ngapain menerima duit 100 juta? Lawang dia tiap bulannya dapat duit dari perusahaan PBS JLDH senilai 750 juta. Jika ditotal selama setahun, Kamidi dapat duit 9 M cuma-cuma. Begitu saja. Itu jika Kamidi bekerja hanya dengan satu perusahaan saja. Bagaimana jika Kamidi bekerja menjadi konsultan dengan banyak perusahaan? Tentu uang yang mengalir ke kantong Kamidi sangat lebih besar lagi. Makanya tidak aneh di jajaran pemerintahan Kamidi dijuluki Mr. Clean, Mr. Zero Tolerance untuk disuap, no suap, no sogok. Saat Kamidi turun di lapangan, sebagai ASN Auditor Negara Negeri Konoha, Kamidi hanya memberi 2 opsi kepada pejabat yang diauditnya. Silahkan lakukan proyek sesuai aturan atau penjara. Tidak ada opsi lain, tidak ada opsi suap, tidak ada opsi sogok. Adapun para pejabat yang memilih opsi penjara, mereka itu karena pejabat-pejabat itu sudah tak lagi memiliki uang banyak untuk merampungkan proyek sesuai aturan. Sebaliknya, bagi para pejabat-pejabat yang punya duit banyak, maka seluruh proyek-proyek yang tak sesuai akan dibongkar lagi dan dibangun lagi yang sesuai dengan aturan. Dan Kamidi adalah auditor, si Mr. Clean. Kehadirannya sangat ditakuti dan rekomendasinya yang dikeluarkan adalah penjara. Memang di negeri Konoha, lembaga pengawas keuangan negara seperti yang kini ditempati Mr. Clean Kamidi adalah pekerjaan yang dari segi gaji menduduki ranking pertama. Banyak orang yang tergiur dan berlomba-lomba untuk masuk ke lembaga ini. Gaji pokoknya mungkin sama dengan pegawai negeri lainnya, namun tunjangan itu yang bikin orang meleleh. Bayangkan saja, gaji awal pegawai yang baru masuk di lembaga ini hanya 3 juta, namun tunjangannya bisa mencapai 50 juta per bulan. Selain karena masalah gaji yang besar, lembaga ini sangat ditakuti, dihargai, berwibawa, dan mendapat jaminan keamanan penuh dari jenderal kepolisian maupun jenderal tentara. Maka, menjadi bagian dari lembaga ini sungguh sangat menyenangkan. Saat engkau ditanya di mana engkau bekerja, lalu kau jawab di lembaga pengawas keuangan, maka semua akan hormat kepadamu karena kamu adalah orang yang ditakuti kehadirannya oleh setiap pejabat. Kehadiranmu membuat jantung setiap manusia berdebar, bahkan kehadiranmu melebihi kehadiran malaikat maut. Banyak orang yang tak takut mati, tapi begitu para pejabat diberitahu akan datang orang dari lembaga pengawas keuangan, kau akan diaudit, kau akan ditanya, dan kau akan dicecar banyak pertanyaan oleh sang auditor. Sekonyong-konyong pejabat itu bisa panas dingin, stres, depresi, jantung tiba-tiba berdegup kencang, pembuluh darah meledak, tak bisa tidur, HB darah turun drastis, dan lain-lain sebagainya. Semua departemen, lembaga-lembaga negara Konoha, Kementerian Negeri Konoha, baik pusat maupun daerah, pasti akan diaudit oleh lembaga pemeriksa keuangan negeri Konoha. Uang-uang negara yang dibelanjakan oleh para pejabat, baik pusat maupun daerah, pasti akan diaudit oleh orang-orang seperti Kamidi dari lembaga pemeriksa keuangan negara Konoha. Jadi memang wajar menjadi bagian dari lembaga auditor negara Konoha, sangatlah keren. Lembaga pengawas keuangan memiliki 2 jenis jabatan. Pertama adalah jabatan politis dan yang kedua adalah jabatan struktural atau pegawai profesional. Jabatan politis dihuni oleh ketua dan anggota ketua. Mereka adalah atasan semua pegawai dan pekerjaan mereka adalah men-share pesan-pesan dari pemerintah kepada para pegawai struktural atau pegawai profesional.
Jabatan politis dihuni oleh teman-teman politik dari pemerintah, sekalipun julukan mereka keren, yakni sebagai ketua dan anggota ketua, mirip-mirip CEO atau komisaris perusahaan. Tapi jabatan ini sama sekali tidak menarik si Kamidi. Alasannya, pertama karena orang-orang yang duduk dan menduduki jabatan ini dipilih dan ditentukan oleh anggota DPR negeri Konoha. Kedua, mereka tidak pernah terjun ke lapangan. Ketiga, sewaktu-waktu saat arah dan udara politik sudah berbeda, maka mereka yang berada pada jabatan ketua dan anggota-anggota ketua mudah sekali dicopot dan diganti dengan pejabat lain yang sesuai dengan selera penguasa Konoha. Adapun sekarang yang akan kita bahas adalah pegawai strukturalnya atau pegawai profesionalnya. Mereka terdiri dari 4 strata seperti yang dialami oleh Kamidi. Awal mulanya Kamidi masuk ke strata pertama, yakni sebagai auditor pertama. Artinya mereka baru saja dilantik menjadi pegawai negeri dengan gaji dan tunjangan kelas 8. Strata kedua yang diraih oleh Kamidi berikutnya setelah Kamidi lama di strata pertama adalah strata kedua, yang disebut juga dengan auditor junior. Strata ketiga adalah strata senior, sedangkan strata keempat adalah auditor utama. Siapapun bisa naik jabatan dan naik strata pertama, kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan lamanya masa kerja, nilai integritas, pendidikan, sertifikasi, dan lain-lain. Inilah yang dikejar oleh si Kamidi. Kamidi tentu saja ingin menjadi auditor utama, bahkan ketua auditor seluruh departemen pengawas keuangan negara negeri Konoha. Di lembaga ini sering ditawarkan oleh pihak intern lembaga keuangan negeri Konoha sendiri peluang untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Namun seperti biasa pengumuman ini sering ditanggapi dengan dua cara. Ada yang semangat dan ada yang ogah-ogahan, padahal mereka bisa sekolah S2 gratis, S3 gratis, dibiayai oleh uang negara Konoha. Namun banyak orang merasa nyaman, malas sekolah, dan tidak perlu naik strata. Orang-orang yang enggan dan orang-orang yang malas seperti itu biasanya akan dipindah dan dimutasi ke daerah berbeda dengan si Kamidi. Kita balik ke urusan gaji. Jadi dalam soal standar gaji pemerintahan di negeri Konoha, pegawai di lingkungan auditor government ini berpenghasilan jika di total gaji dan tunjangan itu sekitar 50 jutaan per bulan. Namun walaupun gaji ini sudah teramat besar, bandingkan saja dengan penghasilan guru yang penghasilannya ASN guru itu 3,5 juta. Jika ditambah dengan sertifikasi yang juga 3,5 juta, total gaji ASN guru di negeri Konoha itu 7 juta. Maka gaji di lembaga auditor negara Konoha yang gaji plus tunjangan itu sekitar 50 juta itu sudah sangat teramat besar. Terus pertanyaannya, dengan gaji 50 juta per bulan, bukankah seorang auditor government masih tetap riskan dengan peluang untuk disuap dengan nilai penyuapan misalnya di atas 50 juta? Misalnya ketika auditor government itu memeriksa sebuah proyek dengan nilai proyek 1 miliar, kemudian alokasi dana untuk penyuapan auditor itu 100 juta, bukankah ini masih tetap riskan? Sehingga bisa jadi sang auditor government ini dia menerima suap karena memang gajinya jauh rendah dibanding nilai suap. Jika auditor harus mengaudit sebuah proyek senilai 5M misalnya, ya kan, bukankah layak sang auditor cukup dikasih uang tutup mulut senilai 200 juta? Kenapa ternyata kenyataannya banyak auditor negara Konoha yang benar-benar menjadi Mr. Clean alias tidak mempan untuk disuap? Ya, padahal nilai uang penyuapannya benar-benar menggiurkan, jauh di atas nilai gaji dan tunjangannya. Terus resepnya apa rupanya yang membuat para auditor negeri Konoha ini memiliki jiwa integritas yang amat tinggi sampai-sampai tidak mempan disuap? Apakah ini menunjukkan bagus dan profesionalitas manajemen di lembaga auditor negara Konoha, atau bagus dan profesionalitasnya sistem perekrutan, pengkaderan, pelatihan, pendidikan?
Kenapa sang auditor benar-benar menjadi Mr. Clean dan mampu menciptakan wilayah bebas korupsi, mampu menggolkan visi zero tolerance terhadap penyuapan dan pelanggaran? Dan kenapa justru yang ditengarai banyak kasus korupsi dan penyuapan itu justru di lembaga perpajakan negeri Konoha, bukan di lembaga auditor negara Konoha? Mari kita buka satu persatu terwujudnya visi zero tolerance terhadap pelanggaran pada lembaga auditor government yang menyebabkan mereka clean semuanya dan banyak menciptakan Mr. Clean. Itu semata-mata bukan karena mereka tidak doyan duit. No. Mereka manusia, guys, dan mereka doyan duit dan mereka doyan prestis. Lembaga auditor itu, auditor government, itu lembaga yang prestisnya luar biasa dan tak pernah terbeli oleh siapapun. Saking prestisnya orang yang ada di lembaga auditor negara Konoha, semua pejabat gemeter saat didatangi oleh auditor. Kuda, para auditor itu sudah terlampau banyak duit, kerjanya begitu santai. Lalu pertanyaannya, bukankah gajinya paling mentok hanya 50 juta per bulan? Iya. Gaji 50 juta per bulan itu gaji normal, guys. Gaji lainnya atau insentif lainnya bisa mereka dapatkan dari yang disebut dengan kepanitiaan atau tim. Mereka kadang kan mereka kerja tim, ya, ada panitiaan ini, ada seminar itu, ada pertemuan itu, ada ratas ini, ratas itu, dan mereka jadi tim. Belum lagi ada tim gabungan dengan departemen-departemen lain. Jadi dalam sebulan pegawai auditor ini bisa mengadakan beberapa acara atau para auditor ini dilibatkan oleh tim dari intern departemen atau ekstern departemen lain. Dan setahun paling tidak mereka bisa terlibat dalam 5 kegiatan, 6 kegiatan. Dan mereka masing-masing dari auditor ini masuk ke dalam susunan kepanitiaan dan susunan anggota tim. Dan ini ada duitnya. Berikutnya mereka para pegawai auditor government ini menjadi pengawas atau auditor di lembaga lain. Dan kerja di situ juga gede gajinya dan mereka profesional dan itu sah. Yang tak sah itu jika ketahuan mereka secara hitam di atas putih bahwa anggota auditor government itu merangkap jabatan di perusahaan lain. Itu jika ketahuan. Jika tidak ketahuan ya oke lah. Selanjutnya, para auditor government ini mereka menjadi komisaris, penasehat, konsultan di suatu perusahaan lain. Kemudian mereka bisa menjadi konsultan pajak, konsultan audit, konsultan manajemen resiko di beberapa perusahaan. Dan itu ada gajinya dan gajinya besar. Lebih besar gajinya daripada dia ngantor di lembaga auditor government negara Konoha. Dan sangat besar. Bahkan pol besar gajinya. Gaji mereka dolar, guys. Dan mereka investasikan untuk beli emas, properti, apartemen. Dan rumah mereka lebih dari 10, guys. Dan di setiap kota mereka punya rumah. Dan investasi rumah itu bisa jadi rumah mereka awalnya beli rumah 3 miliar. Kemudian mereka renov menjadi 200 miliar. Kan ini hal yang sedang kita perbincangkan di negeri kita. Ada rumah kok sampai nilainya 200 M. Dan ini menjadi perebutan dan mereka berlomba-lomba untuk merenovasi rumah. Luar biasa. Jadi negeri Konoha ini sudah kebanjiran banyak duit dan mereka kesulitan bingung untuk mau apain lagi, mau buat beli mobil mewah nanti terlihat mewah. Dan silakan Anda audit lah keuangan para auditor negara kalau mau. Lah emang siapa yang mau mengaudit? Lawang mereka itu tukang audit tertinggi. Ya suatu hari Ibu Menteri Negara Konoha ini mengadakan ratas bersama Kamidi dan kawan-kawannya di kantor. Seingat Kamidi, Ibu Menteri ini mengatakan, ya silakan audit semua lembaga secara bersih, tapi jangan usir investor-investor. Apa maksud pesan dari Ibu Menteri ini? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu.